Halo guys, bertemu lagi bersama di Ika Film. Dan Ika Film akan membahas film yang berjudul Speak No Evil 2024. Film Speak No Evil berkisah tentang sebuah keluarga Amerika yang diundang untuk menghabiskan akhir pekan di pedesaan milik seorang keluarga Inggris psikopat, yang penuh dengan kengerian dan kejanggalan. Tak berlama tanpa basa-basi lagi, langsung ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan keluarga dari Amerika, yang sedang healing di Italia, dan si anak yang bernama Agnes meminta kepada Louis ibunya untuk pulang ke kamar hotel, namun Louis mengelak Agnes untuk tidak berbicara keras di tempat umum. Di sisi lain si ayah yang bernama Ben, dihampiri seseorang yang bernama Paddy, untuk meminta kursi jemur yang tidak terpakai tersebut. Singkat waktu mereka yang sedang jalan-jalan, Agnes kehilangan boneka kelincinya. Ben pun mencari boneka tersebut ke area sekitar. Tanpa diduga boneka tersebut ditemukan oleh keluarga Paddy. Paddy pun mengenalkan anak yang bernama Ann dan istrinya bernama Ciara. Paddy pun ingin menjalin hubungan lebih dekat untuk menjalin pertemanan dengan mengajak untuk makan malam bersama. Singkat waktu di makan malam, Paddy pun mengajak keluarga Ben untuk mengunjungi rumah Paddy karena Paddy memiliki peternakan yang sangat luas. Paddy pun mengatakan jika Paddy akan menunggu keluarga Ben di peternakannya, dan Ben akan bersenang hati jika keluarga Ben datang ke peternakannya. Singkat waktu keluarga Ben telah pulang ke rumah dan melihat surat dari balik foto dari Paddy, Paddy pun mengatakan jika keluarga Paddy tidak sabar menunggu kehadiran keluarga Ben. Mereka pun bersepakat untuk pergi besok untuk mendatangi peternakan Paddy. Singkat waktu mereka pun telah tiba di peternakan dan disambut hangat oleh keluarga Paddy. And now... Very good. Ketika Ben yang sedang membuang sampah dihampiri Ann, Ben pun baru menyadari bahwa Ann tidak bisa bicara. Dan Ann pun seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Namun Paddy pun datang dan menyuruh Ann untuk tidur. come on, mate. That's my boy. Singkat waktu mereka pun berkumpul membahas tentang peternakan. Louis yang sedang mengobrol mendengarkan suara Ann meraung kesakitan. Louis pun yang akan menghampiri Ann dilarang oleh Paddy jika Ann selalu seperti itu sebelum tidur. Singkat waktu mereka pun menjelajahi peternakan yang sangat luas. Ketika mereka sedang berkumpul, Agnes pun memanggil Louis. Agnes yang ingin bermain ayunan, akan tetapi apa yang dipikirkan Ann menghalangi, dan tidak mau menyingkir. Paddy pun datang dan menarik Ann dengan kasar. Ben pun berbicara kepada Paddy agar tidak kasar kepada Ann. Paddy pun mengatakan jika ini caranya mendidik anaknya sendiri. Paddy pun mengajak untuk pergi ke tebing danau, untuk berenang. Tibanya di tebing, Louis pun ragu untuk keselamatan mereka. Paddy pun mengatakan jika tebing danau ini aman dan Paddy sudah ratusan kali melompat di sini. Louis pun menanyakan luka lebam di perutnya Ciara. Paddy pun mengatakan jika Ciara terjatuh ketika membantu Paddy memetik apel di peternakan. Ketika mereka sudah melompat ke dalam danau, Louis pun menanyakan tentang Ann yang tidak bisa berenang. Ciara pun mengatakan jika Ann dalam masa latihan, dan tenang saja karena ada pengawasan dari Paddy. Tibanya di rumah, Louis mengatakan kepada Ben suaminya, jika dirinya tidak nyaman jika dekat dengan keluarga Paddy. Louis pun ingin pulang. Ciara pun datang untuk mengajak makan bersama, di restoran kecil milik temannya Paddy, yang bernama Mike. Singkat waktu mereka yang akan pergi tanpa anak-anak mereka, dan menitipkan kepada temannya Paddy yang bernama Mujid untuk menjaganya di rumah. Sure. Come on, Louis. Singkat waktu mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka pun disambut oleh Mike, pemilik restoran kecil tersebut. Beralih kepada anak-anak yang sedang bermain kucing-kucingan bersama Mujid. Ann pun mengajak Agnes ke kamar Paddy, untuk menunjukkan sesuatu. Dan memperlihatkan banyak jam tangan. Ann pun memberitahu jika jam tangan itu ada nama pemiliknya, dan seolah-olah memberitahu sesuatu, namun Agnes pun tak mengerti apa maksud dari Ann. Singkat waktu Agnes yang sedang tidur terbangun karena Ann. Ann pun memperlihatkan badannya yang penuh dengan luka lebam di badannya. Agnes pun menanyakan apa yang telah terjadi kepada Ann.
Tanpa diduga mereka pun dikagetkan oleh para orang tua yang sudah pulang ke rumah. Singkat waktu Louis pun terbangun, lalu pergi ke kamar anak-anak. Louis pun terkejut para anak-anak tidak ada di kamarnya. Louis pun melihat para anak-anak yang sedang tidur di kamar Paddy. Langsung saja Agnes pun dibawa Louis dan membangunkan Ben. Louis pun meminta kepada Ben untuk pulang sekarang juga dan akan menceritakannya di perjalanan. Di perjalanan pulang, Agnes mengatakan jika bonekanya ketinggalan, Agnes yang tidak bisa hidup tanpa bonekanya, mau tidak mau Ben pun harus kembali ke peternakan. Sampainya di peternakan kembali, Ben pun akan mengambil boneka Agnes sendiri dan menyuruh keluarganya untuk tetap di mobil. Louis pun mengkhawatirkan Ben memutuskan untuk menyusul. Dan benar saja Ben pun sedang cekcok dengan Paddy, dikarenakan keluarga Ben tidak berpamitan dan pergi begitu saja. Louis yang datang langsung menyela, mengatakan jika anaknya Agnes telah berpindah tidur di kamar Paddy. Ciara mengatakan jika semua ini salahnya karena membawa Agnes ke kamarnya karena Ciara menginginkan anak perempuan. Ciara pun mengatakan jika Agnes mengingatkan dirinya kepada anaknya yang telah tiada. Tanpa diduga Agnes pun datang membawa bonekanya bersamaan. Singkat waktu mereka pun mendinginkan suasana. Ciara pun mengatakan jika dirinya sudah keguguran 2 kali dan Ciara sudah trauma untuk hamil lagi. Di sisi lain Anne pun menulis sesuatu untuk dibaca Agnes. Namun Agnes pun tidak mengerti tulisan dari Anne. Tanpa diduga Ciara pun menghampiri mereka. Entah apa yang dilakukan Anne yang seperti panik, akan diketahui tulisan itu oleh Ciara, memasukkan kertas itu ke dalam mulutnya sendiri. Beralih ke Paddy dan Ben, yang akan mendinginkan suasana membawa ke sebuah tempat, untuk pergi berburu binatang. Tibanya di tempat tujuan Ben pun yang sedang membidik buruan tidak bisa membunuh buruan itu. Paddy pun menanyakan Ben seperti ada masalah dalam rumah tangganya. Paddy pun meminta untuk menceritakan masalah Ben dengan istrinya, agar Paddy bisa membantu masalah Ben. Ben pun mengatakan jika istrinya sudah berselingkuh, Ben pun sangat menyayangi istrinya, akan tetapi Ben tidak bisa menerima itu. Paddy pun memiliki solusi untuk Ben, untuk melepaskan masalah itu dengan cara berteriak mengeluarkan beban masalah miliknya. Mereka pun pulang ke rumah untuk makan siang. Sesudah makan siang Anne dan Agnes melakukan tarian koboi. Paddy pun yang tidak puas untuk tariannya Anne, marah dan melempar sesuatu kepada Anne, dan menyuruh Anne untuk pergi ke kamarnya. Singkat waktu Louis ingin pulang karena tidak tahan dengan semua ini. Ben pun meminta untuk menghabiskan segelas kopi terlebih dahulu sebelum pulang karena Ben telah banyak minum. Singkat waktu Louis pun mengatakan kepada Ciara jika dirinya akan pulang sekarang. Ciara pun mengatakan jika lebih baik menunggu Paddy, karena Paddy akan marah jika tidak berpamitan. Beralih ke Anne yang akan melakukan sesuatu di kamar Paddy, Anne pun berusaha untuk mengambil kunci dari Paddy yang sedang tidur. Anne pun berhasil mengambil kunci tersebut. Anne pun mengajak Agnes untuk bermain bola lempar. Anne pun melempar semakin jauh ke suatu tempat. Dan benar saja Anne pun berhasil membawa Agnes ke suatu tempat. Dengan memasuki ruangan tersembunyi, Anne pun menunjukkan sesuatu dengan memperlihatkan foto-foto dan menjelaskan dengan isyarat jika semua ini korban-korban dari Paddy termasuk istri Paddy. Anne pun menunjukkan orang tua aslinya, yang telah dibunuh oleh Paddy. Anne pun memberi isyarat jika lidahnya telah dipotong oleh Paddy. Anne pun menunjukkan foto keluarga Agnes yang berikutnya. Dan Agnes akan menggantikan Ciara untuk menjadi istrinya selanjutnya. Anne pun menyuruh Agnes untuk memfoto bukti-bukti, untuk diperlihatkan kepada Louis dan Ben. Singkat waktu Anne yang akan mengembalikan kunci tersebut. Tanpa diduga Paddy pun sudah tidak ada di kamar. Dan ternyata Paddy pun berdiam di balik pintu kamar. Paddy pun belum menyadari kuncinya telah diambil Anne. Anne pun mencari celah menunggu kesempatan untuk mengembalikan kunci tersebut. Anne pun berhasil mengembalikan kunci itu tanpa Paddy sadari. Paddy pun menghampiri keluarga Louis dan meminta maaf atas sikapnya karena telah banyak minum dan tidak bisa mengontrol emosinya. Di sisi lain Agnes pun yang sedang berpikir untuk mencari alasan untuk memanggil Louis untuk memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Agnes pun memiliki ide untuk melukai pahanya sendiri sampai mengeluarkan darah.
Agnes pun menghampiri Louis dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami PMS yang pertama kali. Agnes pun berhasil mengelabui mereka. Louis pun langsung saja membawa Agnes ke kamar. Setibanya di kamar, Agnes pun mengatakan jika dirinya telah berbohong untuk alasan PMS tersebut. Dan Agnes pun menceritakan dan memperlihatkan foto bukti-bukti kejahatan Paddy. Louis yang panik memberitahu Agnes untuk tenang dan mengunci pintu kamar. Sementara itu Louis pun akan memanggil Ben. Setibanya di kamar, Louis pun menceritakan semuanya kepada Ben. Louis pun menyuruh keluarganya untuk tenang dan tidak mencurigakan, dan mencari alasan untuk bisa pulang. Louis pun mengambil sebuah cutter untuk berjaga-jaga. Mereka pun menghampiri Paddy, dan berpamitan. Louis pun mengatakan jika Agnes sedang mengalami PMS yang pertama, dan lebih baik diam di rumahnya sendiri, ujar Louis. Paddy pun mengizinkan mereka untuk pulang. Setibanya mereka yang akan pergi pulang, hal yang tidak terduga pun muncul dengan Anne yang dilempar ke rawa oleh Paddy. Shit! Mereka yang melihat Anne, langsung saja Ben menyuruh Louis untuk mengambil kemudi, dan menunggu di luar gerbang, sementara itu Ben akan menolong Anne. Louis yang mengambil kemudi yang akan melewati pintu pagar tersebut, tanpa diduga gerbang itu pun ditutup Paddy dengan remote otomatisnya. Di sisi lain Ben yang akan mencoba menyelamatkan Anne, berhasil, akan tetapi hal yang tidak diinginkan pun muncul. Singkat waktu Paddy pun menyekap keluarga Louis, dan Paddy menyuruh Louis untuk mengirimkan semua uangnya kepada rekeningnya Paddy. Paddy yang akan membius Louis, dengan bius binatang. Tanpa diduga Louis pun berhasil melawan dengan cutter yang dibawa Louis di kamar. Sampai melukai mukanya Paddy dan Paddy pun merintih kesakitan. Ciara yang membawa senapan yang akan menembak. Langsung saja Louis pun menggagalkan Ciara, dan hampir saja mengenai Paddy. Louis pun berhasil mengambil senapan itu dari Ciara. Louis yang berhasil membalikan situasi, mengunci mereka di tempat itu. Mereka pun yang akan menuju mobil untuk keluar dari peternakan itu, hal lain pun muncul. Dengan Mike yang datang menembak mobil mereka, mereka pun yang gagal untuk pergi, dan memasuki rumah kembali. Singkat waktu, Mike pun membuka kunci, untuk menyelamatkan Paddy. Paddy pun menyuruh Mike untuk masuk ke dalam rumah dan membunuh mereka. Beralih ke Louis di dalam rumah, yang akan menelepon bantuan polisi. Tanpa diduga kabel telepon itu pun diputus Ciara dari luar. Mereka pun mencari ide untuk bisa keluar dari rumah itu dan melarikan diri. Louis yang melihat lukisan, mempunyai ide untuk keluar dari belakang atap rumah, dan melarikan diri memasuki hutan. Ciara dari luar mematikan saklar, hingga seluruh rumah gelap. Ben yang menemukan alkohol, mempunyai ide. Alkohol itu akan dijadikan bom molotov, dan dilemparkan ke atap jerami. Bertujuan untuk memasang tanda bantuan. Langsung saja mereka yang akan melemparkan alkohol itu, disadari Mike, dan Mike pun langsung mengeluarkan tembakan. Louis pun membalas tembakan itu, dan mengalihkan perhatiannya Mike. Langsung saja Ben yang mendapatkan celah berhasil melemparkan bom molotov itu, akan tetapi atap jerami itu pun tidak terbakar. Bom molotov itu pun terjatuh ke bawah dan mengenai mobil Paddy sampai terbakar. Menyadari rencananya gagal, dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun menyuruh anak-anak untuk bersembunyi di dalam lemari. Louis pun menemukan cairan asam, dan Louis pun menyimpannya untuk berjaga-jaga. Mike pun mulai memasuki rumah melalui atap. Dan mereka pun menyadarinya. Ben pun memutuskan untuk pergi ke atap untuk menghadapi Mike, dan Ben pun mengatakan jika Louis harus menjaga anak-anak. Di waktu yang bersamaan Paddy pun berhasil membuka pintu rumah melalui pintu dapur. Sampainya di dalam Paddy yang berteriak. Sontak Louis yang mengetahui keberadaan Paddy bersembunyi di dalam kamar. Tak diduga Paddy pun mengetahui Louis berada di kamar. Dan mereka saling dorong-mendorong pintu. Paddy yang memaksa untuk masuk. Louis pun langsung saja menusuk tangan Paddy. Paddy yang kesakitan mengeluarkan senjata dan menembak ke arah kamar. Louis yang panik berlari ke arah pintu kamar mandi. Paddy yang berhasil masuk dan mencari Louis. Tibanya Paddy di kamar mandi. Paddy membuka lemari, dan menemukan ponsel. Langsung saja Louis pun datang, sambil berlari menyemprotkan cairan asam ke muka Paddy sampai meraung kesakitan. Louis yang melarikan diri membawa anak-anak, berlari ke atap. Tanpa diduga di atap, mereka terlihat oleh Mike. Langsung saja Mike pun menembak mereka, dan untung saja itu hanya sebuah cermin yang memantul kepada mereka. Ben yang menyadari keluarganya dalam bahaya. Ben menyerang Mike sampai mereka pun adu pukul.
Tanpa diduga Ben yang kalah. Nyawa Ben dalam bahaya. Louis pun datang. Dan langsung saja Louis pun memukul kepala Mike menggunakan palu, sampai Mike pun meninggal. Di sisi lain Paddy yang sedang kesakitan dibantu oleh Ciara. Paddy pun menyuruh Ciara untuk pergi membunuh mereka. Tibanya mereka yang akan melarikan diri melalui jendela atap, Ciara pun datang. Ciara yang akan menembak mereka. Dikagetkan oleh Louis. Langsung saja Louis pun memukul Ciara, sampai jatuh ke bawah, sampai Ciara pun meninggal. Mereka pun bingung, dikarenakan tangganya yang terjatuh. Ben pun mau tidak mau harus mengorbankan dirinya untuk turun ke bawah untuk tangga tersebut. Agnes yang pertama kali berhasil turun. Ben pun menyuruh Agnes untuk menunggu di mobil duluan. Namun keputusan Ben pun menjadi malapetaka. Paddy pun melihat Ciara yang meninggal, dan mengatakan jika Paddy akan membunuh semuanya kecuali Agnes, karena Agnes akan menggantikan Ciara. Paddy yang menembak, berhasil digagalkan Agnes. Tanpa diduga Agnes pun membawa obat bius untuk hewan di tempat itu, dan berhasil disuntikan kepada Paddy. Paddy pun langsung lemas tersungkur tidak berdaya. Ben dan keluarga pun memutuskan untuk tidak membunuh Paddy. Tibanya mereka akan pergi. Ann pun menghampiri Paddy. Ann pun membawa batu dan menumbuk kepala Paddy sampai kepala Paddy gepeng dengan luapan dendam emosi yang semua ini dipendam oleh Ann. Singkat waktu mereka pun pulang membawa Ann, dengan Ann menangis, dikarenakan dendam keluarga, dan dirinya sudah terbalaskan. Film pun tamat. Dan itulah alur cerita tentang film Speak No Evil 2024. Semoga kalian terhibur, dan jika ada kesalahan mohon maaf, karena laki-laki di mata perempuan selalu salah ya guys. Jika ada masukan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe karena itu berharga untuk Ika Film. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.